Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malaika Sultan Feza. NIM 2018 10 11 03 11117. Kelas Hukum Perdata J, Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping pertemuan ke-9, pertemuan ke-10, dan pertemuan ke-11. Yang ketiga-tiganya membahas tentang perikatan yang timbul dari perjanjian. Perikatan yang timbul dari perjanjian yaitu ketika orang melakukan perjanjian, di situ kedua orang atau lebih ini akan saling mengikatkan diri oleh perjanjian tersebut, dan di sana akan mendapatkan hak dan kewajiban sesuai yang dijanjikan. Yang pertemuan ke-9 ini menjelaskan tentang berakhirnya perikatan. Pertemuan ke-10 menjelaskan tentang jenis-jenis perjanjian bernama. Pertemuan ke-11 jenis-jenis perjanjian tidak bernama. Yang pertama saya akan masuk ke pertemuan ke-9, yaitu berakhirnya perikatan. Ini mind mappingnya. Berakhirnya perikatan bisa disebabkan oleh perikatan hapus dalam pasal 1381 BW. Yang berikutnya ada kesepakatan para pihak, dan berakhirnya perikatan karena putusan hakim, berakhirnya perikatan karena undang-undang, dan yang terakhir berakhirnya perikatan karena tercapainya tujuan perikatan. Yang pertama saya akan jelaskan tentang perikatan BW dalam pasal 1381 BW. Yang pertama ada karena pembayaran. Yang kedua karena penawaran. Yang ketiga karena pembaharuan utang. Yang keempat karena perjumpaan utang. Yang kelima karena percampuran hutang. Yang keenam karena pembebasan hutang. Yang keenam karena musnahnya barang yang berhutang. Yang kedelapan karena kebatalan atau pembatalan. Yang ke-9 karena berlakunya suatu syarat batal. Dan yang ke-10 karena lewatnya waktu. Nah, yang selanjutnya berakhirnya perikatan karena kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak yang berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kekilapan, paksaan ataupun penipuan. Yaitu yang dimaksud dari berakhirnya perikatan karena kesepakatan para pihak, kedua pihak yang melakukan perjanjian dan menimbulkan perikatan ini itu sama-sama bersepakat atau menghendaki bahwa perjanjian yang mereka lakukan ini diakhiri atau berakhir, begitu. Dan yang selanjutnya berakhirnya perikatan karena putusan hakim. Putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam sengketa yang diputus oleh hakim umumnya mengandung sanksi terhadap pihak yang kalah. Yang dimaksud berakhirnya perikatan dikarenakan oleh putusan hakim, salah satu pihak yang melakukan perikatan dari timbul
perjanjian ini yaitu salah satu pihak mengajukan surat permohonan kepada pengadilan untuk mengakhiri perikatan tersebut, dan oleh sebab itu beralihlah ke pengadilan, dan akhir dari sidang pengadilan itu akan ada putusan hakim, dan putusan hakim itulah yang akan menentukan perikatan itu batal atau tidak. Yang selanjutnya karena undang-undang. Berakhirnya perikatan karena undang-undang. Berakhirnya perikatan karena undang-undang ini dikarenakan dua pihak atau lebih yang melakukan perikatan, dan hal yang diperjanjikan di dalamnya itu melanggar undang-undang di sana, dan oleh karena itu otomatis perikatan itu berakhir begitu saja. Dan yang selanjutnya berakhirnya perikatan karena tercapai tujuan perikatan. Apabila tujuan perikatan sudah terpenuhi, maka tidak ada lagi yang namanya sengketa dalam hukum perikatan. Yang dimaksud di sini adalah di dalam perikatan pasti kedua belah pihak mempunyai tujuan untuk menguntungkan kedua para pihak ini. Dan ketika tujuan itu tersebut sudah tercapai, maka otomatis tujuan di perikatan itu sudah berakhir karena tujuan tersebut sudah tercapai dan perikatan itu sudah selesai. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mind mapping pertemuan ke-10, yaitu jenis-jenis perjanjian bernama. Di dalam jenis-jenis perjanjian bernama itu ada jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam, hibah, melakukan pekerjaan. Dan ini mind mappingnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang jual beli, yaitu suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Misalnya ada seorang penjual dan ada seorang pembeli, dan si orang penjual ini misalkan menjual piring, dan pembeli akan membeli piring tersebut. Otomatis si penjual piring ini akan menyerahkan barangnya kepada pembeli, dan pembeli akan menyerahkan uang untuk menebus piring itu tersebut. Itu adalah yang jual beli. Dan yang selanjutnya adalah sewa menyewa. Suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama jangka waktu tertentu, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu yang ditentukan. Di dalam sewa menyewa ini misalkan saya memiliki suatu rumah yang akan saya sewakan, dan ada seseorang yang berminat untuk menyewa rumah saya. Di situ tersebut si penyewa akan datang ke saya untuk menyewa rumah, dan saya akan mensetujuinya.
dan itu si penyewa akan menyerahkan sejumlah uang untuk melunasi pembayaran sewa rumah saya dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun gitu. Yang selanjutnya tukar menukar atau barter. Suatu persetujuan di mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain. Yang dimaksudkan di sini misalkan saya dengan teman saya, saya mempunyai barang A dan si teman saya memiliki barang B, dan saya berminat dengan barang teman saya yang barang B ini, dan teman saya minat dengan barang A punya saya ini, dan akhirnya kita saling tukar menukar di sana. Yang selanjutnya pinjam minjam. Persetujuan di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaiannya, karena syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Misalnya saya melakukan perjanjian meminjam alat-alat sound system untuk pernikahan. Di dalam peminjaman itu ada 4 alat sound system yang saya pinjam, dan otomatis ketika pemakaian itu untuk acara pernikahan itu sudah selesai, saya diwajibkan untuk mengembalikan alat sound system itu sama seperti keadaan semula, yaitu jumlahnya 4 dan keadaannya sama persis seperti yang awal saya meminjam. Yang ketiga ada melakukan pekerjaan. Suatu perjanjian antara seorang pihak yang memiliki pekerjaan dengan orang lain, pihak yang menerima pekerjaan, di mana pihak yang pertama menghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan atas pembayaran suatu upah tertentu sebagai harga jasa. Nah, misalkan saya punya rumah dan rumah saya ini belum dicat atau bagaimana, yang penting belum berwarna, dan di situ saya melihat ada seorang tukang cat yang track recordnya bagus untuk mengecat rumah saya. Dan di situ otomatis saya mempekerjakan dia untuk saya membayar jasa dia untuk mengecat rumah saya. Yang terakhir yaitu dari pertemuan 10 ini yaitu hibah. Suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seorang yang menerima penyerahan barang itu. Di sini yaitu kalau hibah ini, misalkan saya punya tanah seluas 250 meter persegi. Di sana saya akan menghibahkan kepada masyarakat untuk kegunaan tertentu. Dan di situ saya menyerahkan dengan cuma-cuma tanpa ada embel-embel keuntungan ekonomi buat saya. Dan itu kalau sudah saya hibahkan itu tidak boleh ditarik kembali untuk saya. Itu dari pertemuan ke-10. Di sini saya akan lanjut ke pertemuan ke-11, yaitu jenis-jenis perjanjian tidak bernama. Di dalam jenis-jenis perjanjian tidak bernama ini, yang pertama ada perjanjian lisensi. Yang kedua ada pembiayaan konsumen. Yang ketiga ada sewa beli. Yang keempat ada sewa guna usaha. Yang selanjutnya ada anjak piutang. Yang selanjutnya ada waralaba, dan yang terakhir adalah ada BOT atau BOT. Ini mind mappingnya.
Yang di sini saya akan masuk ke yang pertama, yaitu perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi itu ya adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Ini misal ada suatu pihak A itu memiliki hak paten, yaitu kerangka rumah kokoh yang dimiliki oleh si A ini dan dihak patenkan, dan si B ini ingin menikmati keuntungan tersebut dari hak paten si A itu. Nah, maka di sini mereka melakukan perjanjian, namanya perjanjian lisensi, yaitu si A menyerahkan hak guna paten tersebut kepada si B untuk si B menikmati keuntungan ekonomi dari hak paten itu tersebut. Yang selanjutnya ada pembiayaan konsumen. Perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan. Kontrak merupakan persetujuan yang tertulis. Di sini pembiayaan konsumen ini biasanya itu ada di restoran-restoran, yang itu kalau saya nggak salah itu jika ada suatu restoran yang membuat menu dan menunya itu tidak sesuai yang dipesan konsumen, maka konsumen itu akan mendapat dispensasi dari kesalahan menu itu tersebut. Itu kompensasi dari pembiayaan konsumen itu tersebut, yaitu konsumen mendapatkan kompensasi dari pihak restoran. Yang selanjutnya ada sewa beli, yaitu jual beli barang, di mana penjualan melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan. Yaitu di dalam sewa beli ini, di dalam jual beli yang ada di sewa beli ini, yaitu misalkan ada barang dijual, tapi barang ini dulunya bermanfaat untuk si penjual ini, maka dibelilah oleh pembeli dengan diperhitungkan masa kegunaan itu, dan itu akan menjadi harga yang dibayarkan oleh pembeli. Dan yang selanjutnya yaitu sewa guna usaha, yaitu suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dari pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Kegiatan pembangunan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun hak tanpa opsi, untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang dimana sewa guna usaha ini, misal saya mempunyai sebuah bangunan, yaitu ruko, rumah toko, yang itu ada yang mau menyewa ruko tersebut untuk guna usaha, dan saya berikanlah ruko itu kepada dia, asal dengan satu syarat, ruko itu digunakan hanya untuk guna usaha saja dan tidak boleh dimanfaatkan untuk yang lain-lain. Dan di situ ada jangka waktu tertentu saya menyerahkan ruko tersebut sesuai dengan uang yang diberikan oleh penyewa tersebut. Yang selanjutnya adalah anjak piutang.
yaitu suatu transaksi keuangan, suatu perusahaan menjual piutangnya dengan memberikan suatu diskon, yaitu misalnya suatu perusahaan dan piutang perusahaan tersebut ini akan dibeli oleh perusahaan yang lain. Di dalam anjak piutangnya, ini perusahaan ini akan menjual ke perusahaan lain dengan diskon atau potongan harga dari piutang itu tersebut. Yang selanjutnya yaitu waralaba, yaitu dokumen krusial baik sebagai waralaba maupun pewaralaba, atau bahasa kerennya waralaba yaitu franchise. Di dalam franchise ini, misalkan saya punya suatu produk restoran yang itu telah ternama di seluruh Indonesia misalkan, dan ada orang yang melirik tempat usaha saya ini dengan ingin mendirikan dengan nama yang sama dan dengan konsep yang sama. Nah, di situ saya membuka waralaba yaitu atau franchise, dan yang ingin mendirikan sama seperti saya itu namanya franchisor, dan itu akan ada perjanjian tertentu yang di dalamnya yaitu bahan-bahan dan manajemen semua itu sistemnya dari saya, yaitu franchise, yaitu franchisor yang menyediakan waralaba itu tersebut. Yang terakhir di sini ada BOT atau BOT, yaitu bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah jangka waktu perjanjian berakhir. Di sini yang dimaksud di dalam BOT ini yaitu suatu orang misalkan mempunyai tanah seluas 1 hektar dan ada investor yang mau membangun tempat usaha yang sangat luas di tanah seluas 1 hektar itu tersebut. Di dalam perjanjian itu tersebut, si investor ini nggak apa-apa mendirikan bangunan di atas tanah si pemegang hak atas tanah ini tersebut, dan tidak ada penyewaan di sana. Tetapi nanti kalau sudah jadi bangunan tersebut dan di dalam perjanjian ada jangka waktunya misalkan selama 20 tahun, dan itu akan hak atas tanah itu akan dikembalikan ke pemilik hak atas tanah yang sebelumnya, yaitu yang pemilik hak atas tanah asli, dan bangunan tersebut otomatis dimiliki oleh pemegang hak atas tanah itu tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan di mind mapping pertemuan ke-9, terus pertemuan ke-10, pertemuan ke-11. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf karena ini adalah proses pembelajaran, dan saya harap dalam kondisi seperti ini keep healthy dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.